休要猖狂！诸位若听劝，就赶紧！今日便是你的死期！Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-667. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 667. Kemarin Kinchen telah menerima sebuah teknik rahasia dari alam dewa yang diberikan oleh leluhur Ji. Teknik tersebut bernama teknik jiwa rahasia. Tanpa berlama-lama, Kinchen pun langsung saja menerima warisan tersebut. Setelah semua itu, mereka pun keluar dari tempat ini. Di sana, Kinchen sempat bingung berhadapan dengan Ji Hongzhen. Namun dia meminta bantuan kepada Kinchen agar bisa menyelamatkan keluarga Ji dari tangan Rasi Iblis. Karena itulah Kinchen pun memberikannya cairan spiritual agar ia bisa menerima penyucian juga. Sedangkan Kinchen sendiri akan memahami rahasia dari teknik jiwa tersebut. Sampai padirnya sebuah guncangan pun terjadi di tempat itu. Kinchen tahu kalau tempat ini akan segera runtuh. Karena itulah mereka harus pergi meninggalkan tempat ini. Perjalanan pun dilakukan. Sampai pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dan sudah disambut oleh orang-orang dari Rasi Iblis. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat kelompok Kinchen yang baru saja keluar, tanpa berlama-lama penyerangan langsung saja mereka lakukan. Kinchen tidaklah takut dan akan memperlihatkan apa itu kekuatan dari 5 kesengsaraan. Kekuatan yang baru saja Kinchen keluarkan telah membuat orang-orang itu terpental. Tidak itu saja, namun kesengsaraan itu akan dia gunakan untuk bisa mengalahkan mereka. Bagi Jiufa, serangan itu bukanlah apa-apa. Dia pun mencoba untuk menghancurkannya, tapi malah serangannya yang dilubangi oleh Kinchen. Ia tidaklah pernah menduga kalau kekuatan kesengsaraan itu akan sangat menakutkan. Kinchen pun membalikan kesempatan di mana dia ingin melihat apa yang kini bisa Jiufa lakukan. Tidak mau diremehkan begitu saja, Jiufa mulai serius, di mana ia mengumpulkan kekuatan yang cukup besar dan langsung saja melakukan serangan kepada Kinchen. Ini bukanlah serangan biasa karena memiliki pergerakan yang sangat cepat. Bahkan tiba-tiba saja serangan itu muncul tepat di belakangnya. Untung saja Kinchen menyadari hal itu dan dia mampu menghancurkan berbagai serangan dan bahkan teknik milik Jiufa juga. Namun pertarungan masihlah belum usai, karena Tetua Agung tiba-tiba saja muncul dan mulai melakukan penyerangan kepada Jiuryu. Untung saja Ji Hongzhen bertindak cepat untuk bisa melindunginya. Tetua Agung sangatlah kesal dan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia masihlah bisa memaafkan mereka jika berhenti di sini. Kekuatan Tetua Agung tidaklah main-main dan dia itu berhasil mementalkan Ji Hongzhen. 休要猖狂！ Serangan kembali dilakukan dari sisi lain, di mana tetua ras iblis kembali menggunakan teknik gulungannya untuk bisa menyerang Jiryu. Namun semua itu tidak akan mampu menyentuhnya. Benar saja, serangan yang Jiryu berikan mampu menghancurkan serangan itu. Dan sekarang malah tetua itu yang didesak olehnya. Ia sama sekali tidaklah pernah menduga karena dalam beberapa waktu ini saja, kekuatan yang Jiryu miliki sudah meningkat begitu banyak. Kinchen sadar betul kalau dirinya harus segera menyelesaikan kesengsaraan itu. Seketika saja kekuatan dari kesengsaraan ini pun masuk ke dalam tubuhnya. Ia pun kembali memberitahu semua orang, jika mereka masih ingin hidup maka harus segera pergi meninggalkan tempat itu, karena segala keputusan ada pada mereka.
Namun jika tidak kunjung melarikan diri, maka kematian sudah pasti akan mereka terima. Hal itu sempat membuat orang-orang ini takut, sedangkan Tetua Agung menganggap kalau ia hanya berani berbicara saja. Serangan pun kembali dia berikan kepada Qin Chen, tapi Ji Hongchen segera menahan hal tersebut. Qin Chen menyarankan Jiryu untuk segera menyelesaikan pertarungan itu dan segera menyerap kekuatan dari kesengsaraan. Seketika saja petir kesengsaraan pun muncul, yang mana hal itu bisa dengan mudah melukai orang-orang di sana. Jiufa yang sadar kalau ini sangatlah berbahaya, meminta semua orang untuk segera membentuk pertahanan. Serangan Ji Hongchen sendiri berhasil memukul mundur Tetua Agung. Mereka pun langsung membentuk formasi pertahanan demi menahan kekuatan dari petir kesengsaraan. Jiufa mulai mentertawakan rencana Qin Chen. Pasalnya ia jauh lebih kuat dan berpengalaman dari Qin Chen. Selain itu, serangan ini tidak ada apa-apanya. Namun Qin Chen meminta Jiryu untuk segera bertindak, di mana Qin Chen berencana untuk membuat tanah leluhur keluarga Ji mengalami penyucian besar-besaran dari kesengsaraan petir. Jiryu paham dan langsung saja menggunakan token pemberian dari Jiusu. Seketika saja ledakan kekuatan pun kembali muncul, di mana ini membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi dengan Jiryu yang menggunakan token itu bisa menghancurkan formasi pelindung dari tempat tersebut. Dan begini maka kesengsaraan petir yang ada di tempat ini seketika saja mengalami peningkatan, yang mengakibatkan Tetua Agung dan yang lainnya pun terpental. Begitu pula dengan Jiufa yang terus ditekan. Ia sangatlah kesal dan memutuskan untuk maju demi berhadapan langsung dengan Qin Chen. Inilah yang sejak tadi Qin Chen tunggu-tunggu. Ia mengeluarkan pedangnya dan langsung saja melakukan penyerangan. Serangan yang Qin Chen berikan benar-benar sulit untuk bisa ditahan oleh Jiufa. Bahkan dia harus kembali dipentalkan olehnya. Jiufa benar-benar tidak percaya bagaimana bisa Qin Chen memiliki kekuatan semengerikan itu. Sedangkan Qin Chen itu hanya mentertawakannya, karena dia ingat betul kalau Jiufa sebenarnya ingin menghabisi dirinya. Lantas bagaimana cara dia melakukan hal tersebut? Qin Chen pun memintanya untuk maju dan berhadapan langsung dengan dirinya. Petir-petir kesengsaraan semakin menggila. Para penjaga yang berusaha pergi dan mudah ditahan oleh petir kesengsaraan. Melihat semua itu membuat Jiufa terdiam. Ia sadar betul jika terus dibiarkan, maka murid-murid keluarga Ji semuanya akan lenyap. Iblis di dalam tubuhnya pun meminta Jiufa untuk melindungi dirinya dan juga anggota dari rasi iblis. Karena sudah seperti ini, maka Jiufa langsung saja melakukan sesuatu. Pertahanan pun telah dirinya bentuk. Namun Qin Chen muncul dan ingin melihat akan seberapa lamakah dia itu bisa mempertahankan formasinya. Qin Chen langsung saja memberikan tebasan kepada formasi tersebut. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin Chen sepertinya telah mengutus para bawahannya untuk kembali membuat kekacauan, di mana mereka itu telah berada tepat di hadapan kediaman dari keluarga Ji. Mereka pun meminta agar para tetua dari keluarga ini untuk bisa menampakkan dirinya. Pada akhirnya para tetua pun keluar dan bertanya siapakah mereka itu, karena sudah sangat berani membuat kekacauan di kediaman keluarga Ji. Cluedo pun meminta mereka untuk segera mengeluarkan Qin Chen, yang membuat tetua ini menjadi begitu terkejut dan penasaran dengan hubungan Qin Chen dengan ketiga tetua tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.